Ya bang, dah, bentar. Siap. Nah, Sudah. ya bang, Mat. Ahai, ahai sesukai. Jawab. Dah ya. Sila ibu motor. Sila kalau ada Pak. Tidak, pasangin. Pasangin. Ah, wes wes. Terang. Terangnya hapus, Pak. Ngoyong ngono terang. Terang. Sudah, sudah. Wes. Sudah cukup. Dah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita diizinkan Allah untuk dapat kembali kita mengadakan kajian yang mana kita masih di dalam pembahasan surat An-Nahl. Nah, hadirin, sebagaimana yang telah kita lakukan selama ini, ya, kita telah mengkaji surat ini ya sejak di bulan Ramadan. Maka pada malam ini kita akan kembali mengaji sampai pada ayat yang terakhir, pada ayat yang surat An-Nahl ayat 111. Nah, yauma ya'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwafa kullu nafsin bima amilat wa hum la yuzlamun. Pada hari ta'ti kullu nafsin, ya, akan datang tiap-tiap diri tujadilu, ya, untuk membantah, ya, an nafsiha, tentang dirinya. Jadi Allah mengatakan, ya, ada hari di mana hari itu akan datang tiap-tiap diri di hadapan Allah, di dalam pengadilan Allah, ya, untuk dia mendebat, membantah, ya, tentang dirinya. Ibarat di satu pengadilan, ya, jaksa membacakan tuduhan, ya. Nah, maka di sini digambarkan Allah, setiap diri itu akan membantah, akan membela dirinya, ya, dari apa yang didapati mereka itu melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Wa tuwafa, dan kemudian tuwafa disempurnakan, ya, kullu nafsin, tiap-tiap diri, ma'amilat, apa yang telah dia perbuat. Wahum la yuzlamun, dan, ya, mereka la yuzlamun, sama sekali tidak akan dizalimi. Nah, para hadirin, kita membayangkan penjelasan ayat ini tentang hari yang akan terjadi, ya, apa yang akan terjadi pada saat dimana tiap-tiap diri akan sangat sibuk untuk membela diri terhadap, ya, perbuatan-perbuatannya yang menurut penilaian Allah, ya, adalah perbuatan-perbuatan yang boleh jadi itu adalah melanggar daripada ketentuan-ketentuan Allah. Nah, kita bayangkan, ya, apa jadinya manusia ini, ya, jika terbukti dia melanggar daripada syariat Allah. Apa jadinya bagi manusia ini jika, ya, di dunia ini dia tidak mengetahui apa yang menjadi ketentuan-ketentuan Allah. Apa yang akan dibantahnya? Apa yang akan dibelanya? Ya. Nah, sementara Allah akan menyempurnakan, ya, atas tiap-tiap diri itu apa yang telah dia perbuat. Jadi apa yang akan diperbuat manusia itu akan disempurnakan Allah, ya, sehingga Al-Quran mengatakan
perbuatan itu walaupun sebesar biji sawi, ya, biji zarah, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, ya, ya'ti bihallah. Allah pasti akan mendatangkan akibatnya. Nah, wahum la yuzlamun, padahal ya sekali-sekali mereka tidak akan dizalimi. Dalam pengadilan Allah tidak ada orang yang tidak bersalah itu kemudian divonis, tidak ada. Ya. Tidak ada orang yang mengerjakan satu perbuatan baik dikatakan perbuatan buruk, itu tidak ada. Ya. Segala sesuatu betul-betul nanti ya manusia akan dihadapkan dengan satu pengadilan yang sangat menakutkan, karena pengadilan itu sama sekali tidak meninggalkan sedikit pun perbuatan manusia itu walaupun sebesar biji sawi. Sebelum kita melanjutkan ini, mari kita kembali ke ayat ya yang sebelumnya, yaitu ayat 107. Kita kembali ya. Coba kita ulang lagi pengajian ini pada ayat ke-107 supaya kita betul-betul memahami ya setiap makna-makna di dalam ayat-ayat yang kita bahas pada malam ini. Pada ayat 106 ya, ayat 106, man kafara billah. Siapa yang kafir dengan Allah? Ya. Siapa yang kafir dengan Allah? Ya, siapa yang mengkufuri ya ketentuan-ketentuan Allah? Siapa yang tidak mengakui syariat Allah? Ya. Min ba'di imanihi, dari sesudah sebelumnya dia iman, ya. Nah, kita melihat pengertian yang mana ini yang dikatakan sebagai ya kafir billah min ba'di imanihi. Kafir setelah kafir setelah beriman. Atau yang diibaratkan di dalam istilah Islam itu kafir setelah beriman itu kan murtad ya. Orang yang murtad. Nah, sekarang kita lihat pengertian murtad ini menurut surat An-Nahl ini, dalam ayat ini Allah mengatakan man kafara. Siapa yang kafir dengan Allah? Ya. Jadi kafir ini tidak cukup hanya tidak perlu sekedar tidak perlu orang itu tidak percaya dengan Allah, ya. Tidak mau mengakui syariat Allah itu kafir. Ya. Tidak mengakui hak-hak Allah untuk menentukan hukum, membuat ketentuan, itu namanya kafir. Ya. Min ba'di imanihi. Dari sebelumnya dia telah mengakui sebagai orang mukmin. Nah, sekarang kita lihat perincian ayat ini. Siapakah orang yang dimaksud murtad itu? Ya. Ilaman ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Ya. Faqalbuhu wa qalbuhu, dan hatinya ya mutmainun, hatinya itu tenang ya, bil iman, hatinya tetap tenang, tetap mantap ya. Hati itu tidak terpengaruh dengan kondisi situasi apapun, tetap mantap yang di hatinya ya, tidak sedikit pun bergeming dia daripada iman itu, tidak sedikit pun bergeming dia bahwasanya dia adalah hamba Allah ya, yang berkewajiban untuk melaksanakan semua syariat, ketentuan-ketentuan Allah. Kemudian waqalbihi mutmainun bil iman. Ya. Hatinya itu tetap tenang dengan iman. Ya. Walakin akan tetapi man saraha bil kufur. Siapa yang melapangkan dada dengan kekafiran, sadran. Ya, sadran itu dadanya itu ya lapang. Fa'alaihim, maka atas mereka ghadabun, kemurkaan min Allah, dari Allah. Walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang agung, azab yang sangat besar. Nah, para hadirin, beginilah Al-Quran menggambarkan tentang satu gambaran ya, adanya manusia yang Allah menjelaskan tentang orang yang murtad ya. Kemudian Allah mengatakan terkecuali ya, artinya orang yang menerima kemurkaan Allah adalah orang yang murtad. Ya. Terkecuali orang itu dipaksa. Ya. Jadi orang yang dipaksa, artinya dia tinggal di satu negeri, ya, yang negeri itu adalah negeri jahiliyah, negeri kaum jahiliyah, di mana aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, hukum-hukum yang digunakan itu bukan hukum Allah. Maka setiap urusan pun dihukumi dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Itu namanya orang yang dipaksa untuk
untuk kafir. Ya. Nah, Allah mengatakan kecuali itu. Ya. Jadi kaum muslimin itu kalau dia tinggal di satu negeri yang di bawah kekuasaan kaum jahiliyah, tentu dia tidak bisa mengatur urusan-urusan mereka, menghukumi urusan-urusan mereka dengan syariat Allah. Tentu gak bisa. Kenapa? Karena dia berada di bawah kekuasaan negara yang jahiliyah. Maka Allah mengatakan orang yang terpaksa harus menggunakan aturan, ketentuan atau hukum bukan hukum Allah di dalam memutus satu urusan mereka, ya. Maka Allah membolehkan kalau orang itu tetap mantap dengan iman di dalam hati, ya. Tetapi mereka yang lapang dadanya, apa artinya lapang dadanya ini? Nggak jadi masalah bagi dia, ya. Jadi nggak jadi masalah persoalan dia seorang muslim, ya. Tetapi yang mengatur dia bukan syariat Allah. Artinya dia bisa menerima, ya, kebatilan itu. Jadi dia bisa menerima, ya, kondisi itu sebagai satu keniscayaan hidup, ya. Jadi Allah mengatakan kalau orang itu menerima kebatilan ini sebagai kebenaran, ya, maka Allah mengatakan itu dia orang yang murtad itu. Orang yang Allah mengatakan, ya, maka bagi dia adalah ghadab, ya, kemurkaan dari Allah. Walahum azabun azim, dan bagi mereka itu azab yang agung. Yang agung digambarkan, yang agung ini kan sifat Allah, ya. Ini enggak sekedar akbar tapi azim, ya, untuk menunjukkan apa? Kemurkaan yang sangat besar. Zalika bi annahum, yang demikian dikarenakan, ya, astahabul hayata dunia alal akhirah. Karena dia lebih suka, lebih cinta dengan dunia daripada akhirat. Tidak ada dalam dirinya itu keinginan untuk keluar dari situasi yang kafir tadi itu. Dia terpaksa memasuki kondisi kekafiran, ya, tapi dalam dirinya tidak ada apa? Tidak ada keinginan untuk keluar dari sana. Jadi dia menerima ini sebagai satu keniscayaan hidup. Ya sudah, saya tinggal di sini, ya. Apa boleh buat? Toh kami kaum yang lemah. Maka Allah mengatakan, ya, jika dia lapangkan dadanya menerima kenyataan itu, ya, kenyataan jahiliyah itu sebagai apa? Sebagai realitas hidup, ya, maka ghadab Allah bagi mereka, kemurkaan. Ini dikarenakan dia lebih cinta kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ya. Dia takut dengan nasib dunianya, ya, tapi tidak takut dengan nasib akhirat. Ya. Kalau kita lihatlah, kenapa tidak terjadi semacam keinginan untuk berjuang bagi kaum muslimin, ya, yang tinggal di negeri-negeri kafir. Ini dikarenakan yang ditakutinya apa? Yang ditakutinya adalah nasib dunianya. Ya. Dia takut dengan nasib dunianya itu. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa anallaha, dan sesungguhnya Allah la yahdil qaumal kafirin. Maka langsung Allah menggolongkan mereka sebagai siapa? Sebagai orang-orang kafir. Allah tidak pernah memberi lagi petunjuk. Apa jadinya kalau tidak diberi petunjuk sama Allah? Sampai mati dia dalam keadaan kafir. Tidak lagi ada nampak sama dia apa yang harus dia tempuh dalam kehidupan ini. Ya, mungkin dia sholat juga, mungkin dia haji juga, mungkin dia puasa juga, tapi apa lagi? Ya. Jadi diakuinya ketentuan-ketentuan Allah itu hanya sebatas itu saja. Tetapi dalam aturan-aturan kehidupan, ya, maka dia merujuk kepada, ya, ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh manusia. Maka Allah tidak pernah lagi memberi dia petunjuk. Ya, dibiarkan Allah dia dalam kesesatannya sampai dia bertemu dengan Allah. Nah, tadi kan ketemu dengan yang tadi itu. Pada hari ketika setiap diri apa? Nah, akan membela dirinya. Nah, kita bersyukur pada Allah karena kita diberi penjelasan. Kita diberi keterangan tentang situasi ini langsung oleh Allah berdasarkan dari Al-Qur'an ini. Ya, kita lihat lagi. Ulaika ladzina taba Allah. Ya. Itulah orang-orang yang telah dikunci oleh Allah ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Ini orang Islam loh ini. Ya.
Orang beriman tadinya beriman. Gagal imannya gara-gara apa? Karena dia ridho dengan kebatilan itu. Ya. Jadi tidak ada keinginan dia untuk merubah, untuk berani berjuang, berjihad. Nggak ada. Ya sudah, saya terima ini adalah sebagai ya satu realitas yang memang sudah seperti ini. Nah, sekarang Allah mengabarkan, ya. Kenapa dia seperti itu? Karena dia takut kehilangan dunianya. Lalu Allah mengatakan, itu loh orang-orang yang telah Allah kunci hati mereka itu. Wasam'ihim wa absarihim ulaika humul ghafilun. Akibatnya apa? Kamu beri dia penjelasan, peringatan, kamu jelaskan ayat sama mereka itu, ya. Untuk apa? Kalau Allah sudah mengunci. Nggak akan ada lagi. Ya. Jadi matanya, telinganya, hatinya telah terkunci. Tidak ada penjelasan yang bisa dia terima. Ya. Nah, mereka itulah orang-orang yang ghafilun, ya, lalai, lengah. Lengah dari apa? Ya, lengah dari apa yang akan dihadapinya nanti di hari akhir. Dia lalai dari hal itu. Lalai memikirkan nasib akhiratnya. Ya. Nah, kemudian Allah mengatakan, ya, summa. Kemudian belum. La jaroma. La jaroma itu satu kepastian yang dipastikan oleh Allah. Ya. Allah yang memastikan ini. Tidak diragukan annahum bahwasanya mereka fil akhirah, ya, di akhirat humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Ya. Orang-orang yang rugi di akhirat, mereka orang-orang yang rugi. Sekian lama tinggal di dunia, ya. Ternyata apa? Tidak satu pun yang bernilai di akhirat. Ya. Jadi mereka orang-orang yang telah menghabiskan hidupnya di dunia ini dalam keadaan sia-sia. Semua perbuatannya di dunia ini sia-sia. Kenapa? Karena tidak mempunyai akibat sedikit pun dengan akhirat. Ya. Dunia ini sebab, akhirat adalah akibat. Ya, makanya ada ayat mengatakan akibatul lil muttaqin, innal akibatul lil muttaqin. Akibat itu hanya milik orang-orang yang takwa. Nah, kita bayangkan para hadirin, Allah memberi umur cukup panjang, umur itu. Diberi petunjuk, diberi Quran, dijelaskan segala urusan ini. Ya. Dijelaskan tentang hakikat kehidupan ini. Apa kehidupan dunia ini? Kalau kamu miskin di dunia ini, ya, kalau kamu tidak memperoleh penghasilan yang sebagaimana orang-orang kafir itu kaya-kaya, ya. Al-Quran menjelaskan ini bukan keseluruhan nasib bagi kamu. Ya. Kehidupan dunia ini bukan keseluruhan nasibmu. Ya, sebagaimana orang miskin, orang kaya menganggap ini adalah nasibnya. Tidak. Ya, ada nasib lain di akhirat. Nah, ini yang disebut dengan kabar gembira dan peringatan. Menjelaskan nasib yang akan diterima nanti. Ya. Nah, jadi bagi orang-orang yang mereka ditakdirkan dalam kehidupan dunia ini, dalam rezeki yang diatur, dibatasi oleh Allah, ya, maka hendaklah mereka sadar kedatangan Al-Quran ini sebagai kabar gembira bagi mereka. Karena sebenarnya ini bukan keseluruhan nasibnya. Bagi orang-orang yang kaya, ya, yang mereka makmur di dunia ini, maka Al-Quran datang sebagai apa? Sebagai ancaman bagi dia, pengancam. Inzar itu kan mengancam. Kita artikan peringatan, ya. Bahwasanya, ya, ini bukan keseluruhan nasibnya. Karena boleh jadi nanti, ya, nasibnya di akhirat akan sangat buruk. Nah, para hadirin, ya, kemudian Allah mengatakan, summa, kemudian, inna rabbaka, sesungguhnya Rabb engkau, lilladzina hajaru, ya, kepada orang-orang yang hijrah, mimba'di, dari sesudah, ma futinu, apa yang dia terfitnah, ya, kan terfitnah itu orang Islam, tapi hidupnya tidak diatur oleh syariat Islam. Terfitnah nggak? Ya, kita bayangkan ada kaum muslimin jumlahnya jutaan, tapi yang mengatur kehidupan mereka bukan Allah. Terfitnah nggak itu? Ya, nah ini dikatakan bagi orang-orang yang hijrah dari sesudah mafutinu, ya, mereka itu terfitnah, terhalangi, summa, kemudian, ya.
jahadu. Dia berjihad wasabaru dan dia sabar. Jadi orang yang terfitnah itu tidak diam. Ya. Tidak nerima ya siapa meneh. Apalagi, mau apa lagi? Kan begitu ya. Nah, Allah mengatakan orang ini yang terfitnah itu, orang yang ukriha tadi itu, yang dipaksa tadi itu, ya. Kemudian dia berhijrah. Setelah itu apa? Nah, kemudian dia berjihad dan dia bersabar. Ya. Jadi nampak ini loh, kalau ada iman di dalam diri itu, maka iman itu akan muncul pertama. Kalau dia orang beriman itu tidak bisa diperintah oleh selain Allah. Dia tidak bisa disuruh oleh selain Allah. Jadi keimanan itu ada dalam hati. Pemunculan keimanan itu dalam bentuk apa? Ya, dia tidak bisa menerima keadaan yang tidak Islam. Nah, karena itu Allah mengatakan keadaan di mana kaum muslimin ketika dia lemah atau berada di bawah kekuasaan kaum jahiliyah itu hanya boleh terjadi dalam waktu apa? Sementara. Ya, tidak boleh sampai mati. Makanya Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu sudah dalam keadaan menyerah. Menyerah ya, artinya menyerah kepada semua ketentuan-ketentuan Allah. Nah, kemudian Allah mengatakan inna rabbaka, ya, sabar. Nah, sekarang sabar disebut. Dia hijrah lalu dia berjihad. Nah, berjihad ini kan orang itu mau untuk memperjuangkan apa? Apa yang diperjuangkan? Hah? Yang diperjuangkan itu adalah ilah apa? Kalimatillahil a'la, sampai kalimat Allah itu menjadi paling tinggi. Tahu kan kalimat Allah? Apa kalimat Allah itu? Perkataan-perkataan Allah dia menjadi ya yang tertinggi. Ya. Nah, kemudian sabar. Dia sabar. Dia siap untuk menanggung ya apapun yang terjadi. Nah, kesabaran itu adalah buah daripada iman. Ya. Jadi orang mukmin itu dia melihat kehidupan dunia ini tidak ada artinya, maka dia tidak peduli dengan dunia ini. Ketika orang tidak peduli dengan dunia ini, karena apa? Karena dia tahu ada yang jauh lebih baik dari dunia ini. Maka dia bersabar di dalam ya menanggung iman yang ada ini. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabb engkau, min ba'diha, dari sesudahnya, la ghafurur rahim. Ya, benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sebenarnya kaum muslimin itu tidak boleh hidup di dalam aturan selain aturan Allah. Kalau terjadi seperti itu bolehnya terpaksa. Ya. Kalau sekiranya dia tidak hijrah, tidak berjihad, ya, tidak sabar, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Karena apa? Karena dia telah kufur dari sesudah beriman. Maka menurut Allah, kalau kemudian muncul iman itu dalam bentuk hijrah, dalam bentuk jihad, dalam bentuk sabar, barulah Allah setelah itu mengampuni. Paham sih? Siapa yang mengatakan ini? Nah, jadi kalau nanti manusia ini datang kepada Allah membela dirinya, dengan apa dia akan bela? Sementara Al-Quran sudah membuat ketentuan-ketentuan dan petunjuk. Tadi kan sudah dikatakan, sudah dapat dipastikan mereka akan masuk neraka. Apa yang akan dibela lagi? Ya. Nah, kemudian Allah mengatakan, nah ini tadi, yauma ya, ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Pada hari tak kala tiap-tiap diri itu akan datang untuk membela apa? Membela dirinya. Saya begini ya Allah, saya uzur begini, saya begini, saya begini. Kan sudah ada petunjuk. Allah sudah turunkan ketentuan. Iya bukan? Apa yang akan dibela? Ya. Allah sudah buat ketentuan, sudah buat petunjuk. Nah, kemudian waktu wafa, Allah akan sempurnakan kullu nafsin atas tiap-tiap diri ma'amilat. Apa yang telah dia perbuat. Yang telah diamalkannya
wahum la yuzlamun, dan mereka sama sekali tidak akan dizalimi. Ya. Pengadilan itu pengadilan yang sangat adil. Ya. Tidak ada perbuatan-perbuatan walaupun sebesar biji zarah, biji sawi yang akan terlupakan dari, ya. Jadi Al-Quran sering mengingatkan tentang perbuatan sebesar biji zarah itu, ya. Walaupun sebesar biji zarah, tapi dia bisa membuat timbangan itu menjadi miring. Ya. Nah, para hadirin, kita melihat penjelasan-penjelasan ini sebenarnya ini sangat berat, ya, sangat mengerikan. Karena apa? Kita dapat melihat penggambaran ini, kita sudah tahu langkah apa yang mesti diambil. Nah, kalau sudah Allah yang ngomong, bagaimana? Kepada siapa kita akan minta apa? Bisa nggak minta dispensasi? Ya, kita lihat selanjutnya. Wa daraballah, dan membuatkan Allah masalan, satu contoh, ya, qaryatan, tentang satu negeri, kanat, yang dulunya negeri itu aminatan, aman, mutmainatan, dan tenang. Ya, negeri itu aman dan tenang. Dulunya negeri itu aman dan tenang. Ya'tiha, ya, mendatangkannya rizquha. Ya, Allah mendatangkan rezekinya itu, ya, ragadan, seluas-luasnya, min kulli makanin, dari tiap-tiap tempat. Ya, sering kita mendengar negeri semacam ini dalam lagu-lagu. Gemah ripah loh Jinawi. Bukan lautan tapi kolam susu. Ya, batu dan kayu menjadi tanaman. Nah, kita membayangkan ini yang diceritakan Allah. Ya, tanahnya subur, banyak mineral, apa saja mineral ada di situ. Ya, ada emas, ada minyak, ada gas, disediakan Allah di situ. Mereka memanfaatkan sebanyak-banyaknya, ya. Sehingga di tiap-tiap tempat di situ ada rezeki yang sangat besar, ya. Lalu apa yang terjadi? Fakafarat, maka kafarat, ya. Mereka kufur bi an umillah, dengan nikmat Allah. Fa'azaqaha, ya. Maka merasakan atau mengambil, ya, Allah bi libasal, ya, ju' wal khauf. Maka Allah memakaikan kepada mereka pakaian kelaparan dan pakaian apa? Pakaian ketakutan. Pakaian kelaparan itu pakaian kemiskinan maksudnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat tentang apa yang digambarkan Allah ini tentang satu negeri. Pernah nggak melihat negeri itu? Ya. Negeri itu negeri yang Allah telah datangkan rezeki atas negeri itu di setiap apa? Di setiap tempatnya. Seluas-luasnya rezeki itu. Lalu apa yang terjadi? Ya. Sehingga tinggal dilempar saja biji tanaman itu, tinggal pulang tumbuh sendiri, kan begitu? Pernah lihat seperti itu? Pernah nggak secara nggak sengaja kita makan pepaya, lalu terbuang aja di tanah, dia tumbuh sendiri. Nah, itu digambarkan Allah. Saking apa? Saking suburnya, ya. Nah, kemudian mereka kufur kepada Allah, kepada nikmat Allah. Apa artinya itu? Apa artinya? Tidak mereka akui itu dari Allah. Kan begitu? Ya. Jadi tidak mereka akui semua itu dari Allah, tapi dari mana? Nah, karena tidak mengakui dari Allah, lalu Allah tidak tidak disinggung, tidak disapa, tidak disinggung-singgung, ya. Tidak diikut-ikutkan dalam kehidupan ini, sehingga kaum itu tidak mau memakai syariat Allah. Ya. Ada pula negeri yang dulu kemudian Allah telah memberi dia kebebasan, ya. Kebebasan atas kekuasaan manusia lain, ya. Sampai mereka punya kesempatan untuk melaksanakan ya, untuk berhukum dengan hukum Allah dalam masyarakat mereka sendiri. Sudah sampai di situ, tapi apa yang terjadi? Mereka lebih memilih bersama dengan orang-orang kafir. Lalu apa yang terjadi? Maka Allah pakaikan kepada mereka pakaian, ya, kemiskinan itu dan pakaian ketakutan. Itu yang terjadi kemudian.
Karena mereka tidak akui semua itu datang dari Allah, akhirnya Allah berikan. Kalau begitu siapa yang memberi kamu? Allah tidak lagi mau memberi nikmatnya lagi. Maka apa yang terjadi kalau Allah mencabut nikmat itu? Jadi ibarat orang yang berpakaian. Dari pakaian kita tahu kan orang itu kan, ya. Orang pakai baju tentara kan kita tahu, dia itu tentara. Orang pakai baju polisi kita tahu. Orang pakai baju dokter kita tahu. Nah, bagaimana kalau baju itu baju apa? Baju gembel, tahu kita langsung kan? Ini dia orangnya. Nah, lalu pakaian ketakutan. Ya. Itu yang dia pakainya terus dalam kehidupan. Kemana-mana dia pakai pakaian itu. Nah, itu yang digambarkan, itulah penduduknya. Bisa merasakan? Ya. Apa akibatnya? Akibat mereka tidak mengakui nikmat Allah itu tadi. Ya. Kemudian Allah mengatakan, bimakanu yasnaun, dikarenakan apa yang yasnaun. Yasnaun itu begini, yang telah mereka bukan perbuat, yang telah mereka bikin, yang telah mereka buat itu bukan perbuatan, tapi maksudnya membikin. Apa artinya itu? Jadi yang telah mereka bikin, yang telah mereka adakan, begitu istilahnya ya. Nah, jadi bagaimana bisa kemudian mereka makan dari rezeki yang diberi Allah, ya, segalanya disiapkan Allah, tapi kemudian ya kehidupan mereka bukan Allah yang mengatur, bukan Allah yang memiliki kekuasaan atas kehidupan mereka. Mereka serahkan kepada selain Allah. Itu akibatnya. Ya. Kalau ditanyakan, kalau dikaji-kaji apa sebabnya negeri-negeri seperti itu mengalami kemiskinan dan kekacauan itu? Karena apa? Masalahnya apa? Tahu masalahnya sebenarnya? Ya. Jadi bukan rakyat negeri itu malas, bukan ini, bukan itu. Masalahnya kekafiran mereka kepada Allah. Itu persoalannya. Ya. Itu pokok masalah sebenarnya. Jadi Al-Quran menjelaskan ini kepada kita. Negeri yang kufur pada Allah, Allah akan memberikan hal yang semacam itu. Nanti kita akan melihat Ahlul Kitab juga mengalami itu. Ya. Walaupun nampaknya mereka itu apa? Mentereng makmur ya. Kita akan lihat dalam Al-Quran. Sebenarnya apa yang terjadi pada negeri Ahlul Kitab itu. Nah, kemudian Allah mengatakan, ya. Walaqad ja'ahum, dan sungguh telah datang kepada mereka. Ya. Rasulun, seorang rasul minhum, dari mereka. Fakadzabuhu, maka mereka mendustakannya. Ya. Fa'aghazahumul azab, ya, maka mengambil mereka azab, ya, azabu wahum zalimun, dikarenakan mereka berlaku zalim. Ya. Nah, kadang kita seringkali memahami pengertian datangnya seorang rasul. Ya. Jadi yang dimaksud rasul dari kalangan mereka sendiri, dari mereka sendiri itu artinya rasul yang juga manusia, bukan jin. Al-Quran mengatakan rasul itu hanya manusia biasa yang sama dengan mereka. Ya. Kenapa sang rasul itu bisa melaksanakan risalah? Kok umatnya tidak? Ya. Jadi kalau rasul ini malaikat atau jin, tentu manusia nggak bisa mengikuti. Wajar risalah itu tidak bisa dilaksanakan karena sang rasul adalah seorang malaikat atau seorang jin. Ya. Nah, ini sama dengan kamu jenisnya, manusia juga. Ya. Nah, kemudian Allah mengatakan, kemudian didustai, ya, tidak dibenarkan itu adalah utusan Allah. Kamu tidak percaya dengan yang dibawa itu dari Allah. Akibatnya apa? Ya, kamu menjadi kaum yang zalim. Ya. Jadi tahu apa yang dimaksud kaum yang zalim? Ya. Kaum yang mempersekutukan Allah. Ya. Jadi semua istilah kaum yang zalim itu dalam Al-Quran adalah syirik artinya. Ya. Kenapa demikian? Bukankah kezaliman itu adalah menganiaya? Ya. Bukankah kalau orang berlaku zalim itu dia merampas hak orang lain? Ya. Nah, bagaimana kalau hak Allah yang dirampas? Ya. Hak membuat aturan, hak membuat hukum, hak membuat ketentuan, hak membuat nilai, hak membuat norma, itu kan hak Allah. Kalau hak itu dirampas bagaimana? Apa enggak zalim? Nah, sehingga Al-Quran mengatakan inna syirka
la zulumun azim. Ya, sesungguhnya syirik itu adalah apa? Kezaliman yang sangat besar. Karena yang dizalimi adalah Allah. Ya. Lalu sekarang Al-Quran mengatakan, fakulu, maka makanlah mimma razaqakumullah, dari apa yang direzekikan Allah, halalan thayyiban, yang halal dan baik. Ya. Makanlah dari apa yang direzekikan Allah yang halal dan baik. Dari yang direzekikan Allah, makanlah. Semua ini kan rezeki dari yang dimakan yang mana? Yang halal dan baik. Dari mana kita tahu halal dan baik? Nah, berarti sebagaimana ayat-ayat yang sebelumnya dalam surat ini menceritakan Allah turunkan rezeki itu dalam bentuk air, kemudian air itu apa? Ya, diserap oleh tanah, lalu tumbuhlah tanaman, ya, ada dalam tanaman ada buah, ya, dari rezeki Allah itu. Di antara rezeki Allah itu ada anggur, ada kurma. Dari rezeki Allah itu kamu bisa bikin apa? Kamu bisa bikin khamr, bisa pula bikin apa? Jus, sari buah, kan begitu ya. Nah, bisa dibuat seperti itu. Lalu Allah membuat ketentuan yang khamr jangan diminum. Walaupun bisa kamu buat. Jadi yang diperlukan apa? Yang diperlukan adalah syariat dari Allah. Kamu harus menerima syariat Allah itu supaya kamu tahu apa? Ini adalah halal. Ya. Jadi rezeki itu baru bisa kita nikmati sebagai halal dan baik kalau apa? Kalau yang kita pakai itu syariat Allah. Kalau kita buang syariat Allah itu apa terjadi? Tahu nggak yang baik dan yang buruk? Nggak tahu, padahal yang kamu makan adalah yang dari Allah. Sementara kamu tidak akui itu adalah dari nikmat Allah. Nah, kemudian Allah mengatakan, waskur, ya, syukuri nikmat Allah. Nikmat Allah itu in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kamu hanya apa? Kepadanya kamu ta'budun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kita sebut. Kalau hanya Allah yang disembah, berarti apa? Syukuri nikmat Allah. Cara menyukuri nikmat Allah itu bagaimana? Tidak menjadikan Tuhan selain Allah. Itu pokok prinsip yang pertama. Berarti di sini dikatakan jika kamu mensyukuri nikmat Allah, berarti hanya Allah yang tempat kamu mengabdi. Kamu bukan abdinya ini, kamu adalah apa? Abdinya Allah saja. Itu yang dikatakan Allah. Ya. Jadi dengan demikian, yang mengatur kamu hanya Allah. Ya. Kamu hanya boleh patuh kepada Allah. Itu tandanya kamu bersyukur kepada Allah itu. Nah, kalau kemudian kamu harus patuh ini, harus patuh itu, ya. Walaupun itu bernama lembaga, negara kah, bangsa kah, masyarakat kah, toh tetap di balik itu adalah apa? Adalah manusia, adalah seseorang. Ya. Di sana berarti kamu patuh kepada hawa nafsu manusia. Apa peran dia dalam memberi kamu rezeki? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Nah, disinilah makanya Allah mengajarkan syukuri nikmat Allah. Semuanya dari Allah itu. Allah yang memberi. Maka pakai syariat Allah itu untuk apa? Menjadi ukuran menentukan ini halal, ini haram. Ini ini baik, ini buruk, ini tidak boleh, ini boleh. Dari mana kamu mengetahui itu kalau bukan dari syariat Allah? Kemudian Allah mengatakan, innama harama, sesungguhnya yang diharamkannya, alaikum atas kamu, al-maitata, ya, bangkai, waddama, darah, walahmal khinzir, daging babi, wama uhila, dan apa yang dihalalkan li ghairillah, ya, dengan selain Allah, ya, bihi dengannya. Nah, sekarang Allah menjelaskan. Jadi, apa yang harus dihindari? Allah menjelaskan apa? Pertama apa?
bangkai, jangan dimakan bangkai. Daging babi, darah. Lalu apa yang dihalalkan dengan selain nama Allah. Artinya sembelian orang musyrik yang menyebut Hong Bilaheng, Sekareng Bolong, ya, yang menyebut Tuhan-Tuhannya yang lain. Jangan kamu makan sembelian orang musyrik. Semua itu Allah yang beri, ya. Tapi Allah menentukan ini boleh kamu makan, ini tidak boleh kamu makan, ya. Jadi, ya, kita diperintahkan Allah agar segera kita kembali kepada ketentuan Allah. Inilah dari rezeki Allah yang boleh kamu makan. Ya, kemudian Allah mengatakan, "Famanid turah", ya, barang siapa yang termudaratkan atau dimudaratkan keadaan. Ya. Ingat, dimudaratkan keadaan. Kelaparan tidak ada yang bisa dimakan. Boleh makan bangkai, boleh. Ya. Boleh makan babi, ya, boleh makan darah, boleh. Barang siapa yang sedang dimudaratkan, ghaira baghin, bukan karena pembangkangan. Ingat, ya, bukan karena pembangkangan, ya. Nah, wala adin, ya, dan bukan karena permusuhan, memusuhi. Ya. Bukan karena memusuhi, ya. Artinya benci dengan syariat Allah itu, memusuhi syariat Allah itu, bukan karena itu. Adin itu kan, sehingga seringkali adin itu dianggap melampaui batas, ya. Udu itu kan apa namanya itu? Adu mubin, musuh, ya, permusuhan. Jadi bukan karena permusuhan. Jadi kamu makan bangkai, kamu makan babi, kamu makan ini karena memusuhi syariat Allah, atau bukan karena membangkang, ya, tapi benar-benar karena keadaan. Itu makanya sering saya katakan, ya, sikap kita itu kalau kita melanggar syariat Allah karena kelemahan diri atau karena keadaan yang seperti digambarkan itu, ya. Nah, itu Allah masih akan mempertimbangkan dengan kebaikan yang kita kerjakan. Tapi karena pembangkangan, ya, tidak mengakui atau justru malah memusuhi ketentuan Allah itu, maka apa? Allah tidak akan memberi, ya, pengampunan. Artinya tidak akan ada penimbangan-penimbangan amal baik dan amal buruk. Kalau amal baik dan amal buruk itu ditimbang, banyak yang buruk, di sanalah kita butuh apa? Ampunan dari Allah, ya. Tapi kalau kesirikan, dosa sirik itu 1 ton, sedangkan anak timbangannya cuma 100 kilo untuk menimbang 100 kilo, apa yang terjadi? Nggak mungkin lagi, ya. Amal-amal lain hitungannya gram cuman, ya. Begitu beratnya dosa syirik itu sehingga dia tidak lagi bisa, ya, memperbaiki amal seseorang. Nah, di sini Allah mengatakan wala adin, ya, fa innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau persoalannya, jika orang tidak mengakui ketentuan syariat Allah itu, ya, akhirnya dia membangkang, ya, bukan karena dimudaratkan, tidak pula, ya, karena dia memang membenci syariat Allah itu, memusuhi syariat Allah itu, bukan karena itu, maka Allah masih mengampuni, ya. Jadi karena, ya, kelemahan diri, karena kemudaratan, ya. Nah, kelemahan diri ini kan hitungannya kan dosa, ya. Nah, itu yang akan ditimbang itu kan, ya. Kalau mudarat nggak ada makanan lain baru boleh dimakan. Nah, ini Allah membayangkan kepada kita nikmat itu berkaitan dengan ketentuan-ketentuan aturan yang diturunkan Allah, ya. Kemudian Allah mengatakan, wala taqulu, ya, dan jangan sekali-kali kamu mengatakan, ya, lima tasiful alsinatukum, untuk apa yang disifatkan, ya, oleh lidah-lidah kamu, ya, al-kadhiba, dusta itu, ya. Jangan sekali-kali kamu mengatakan, ya, dengan apa yang disifatkan oleh lidah-lidah kamu itu dusta, ya. Dustanya apa? Kan Al-Quran sudah menggambarkan, orang musyrik itu mengatakan Allah punya anak perempuan, sementara mereka benci anak perempuan, ya. Bagi Allah itu yang buruk, bagi mereka yang baik. Lalu mereka katakan,
Ya. Kalau begitu yang baik-baik mereka, yang buruk-buruk adalah Allah. Lalu mereka katakan, hukum Allah itu tidak adil. Hukum mereka yang adil. Ya. Kalau Islam dijadikan sebagai aturan, yang terjadi itu kekacauan. Lihatlah, bukankah Islam itu menista perempuan? Ya. Bukankah Islam itu kejam, potong tangan, ya, pancung, nah, tidak beradab, ya, tidak memiliki nilai-nilai perikemanusiaan. Nah, lalu apa? Mereka buat yang menurut mereka yang baik. Yang dari Allah bagaimana? Buruk semua. Yang dari mereka yang baik. Ini namanya dusta itu. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan hukum Islam tidak adil, hukum Islam itu buruk, nah lidah mereka mensifatkan dusta itu. Itu maksudnya. Ya. Jadi jangan sekali-kali kamu mengatakan ya kepada apa yang disifatkan oleh lidah kamu ya tentang dusta itu. Ya. Hadza halalun, ini halal, wa hadza haram. Jangan ikut-ikut kamu di dalam masalah. Jangan sekali-sekali kamu membuat syariat yang menentukan ini halal, ini haram. Ini halal, ini haram. Ini baik, ini buruk. Ini boleh, ini tidak boleh. Peringatan dari Allah. Berarti jangan. Kenapa? Ini masalah syariat. Ya. Allah haramkan riba, kamu malah menghalalkannya. Ya. Jadi dengan demikian Allah sudah memperingatkan kepada kita jangan sampai keluar dari lidahmu itu apa? Ya, perkataan dusta itu. Ya, demi apa? Demi menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Kamu mengatur-ngatur syariat bagi kehidupan kamu sendiri. Ya. Litaftaru, kamu mengada-ada Allah atas Allah kadzibah, dusta itu. Ya. Jadi yang diturunkan Allah itulah yang baik. Kenapa Allah larang babi? Kenapa Allah larang darah? Kenapa Allah larang bangkai? Karena Allah tahu itulah kebaikan bagi kamu. Ya. Kenapa Allah tetapkan warisan itu laki-laki lebih banyak dari perempuan? Itu yang terbaik bagi kamu. Kalau kamu katakan ini tidak adil, berarti yang baik adalah kamu, yang salah adalah Allah. Nah, itu kan dusta daripada mulutmu. Sebagaimana orang mengatakan Allah punya anak perempuan, kamu punya anak laki-laki. Ya. Nah, kemudian Allah mengatakan innalazina yaftaruna, sesungguhnya orang yang mengada-adakan, yang diada-adakan ini syariat yang baru. Ya, setelah Allah membuat syariat. Kalau kamu buat syariat yang halal haram itu dari kamu, jangan sekali-kali kamu mengada-adakan itu. Ya. Barang siapa yang mengada-adakan itu, ya, Allah kadzibah, atas Allah itu dusta itu, la yuflihun, ya, sama sekali dia tidak akan menang. Tidak akan beruntung, tidak akan menang, ya. Tidak akan dia mencapai apa yang dia harapkan itu. Nah, kemudian Allah mengatakan, mataun qalilun. Nah, sekarang dikatakan, kenapa kamu membuat hukum sendiri bagi kehidupanmu? Kenapa? Ya. Bukankah karena kamu hawa nafsumu merasa dibatasi oleh ketentuan Allah? Iya enggak? Ya. Keinginanmu kepada duniawi itu kan yang dibatasi oleh Allah. Ayo, siapa yang enggak ingin dengan perempuan cantik? Siapa yang enggak ingin hidup mewah-mewah? Siapa yang enggak ingin makanan yang enak, yang enggak jelas campuran babi atau arak dan lain sebagainya? Siapa yang enggak ingin? Ya, apalagi mereka-mereka yang dulu pernah mencicipi Johnny Walker dan lain sebagainya, enak nggak itu? Nah, ya, secara kayak lama kan bisa mencandu kan ya. Nah, jadi Allah mengatakan, kenapa kamu dibatasi oleh Allah untuk hal itu? Ya, maka Allah mengatakan itu hanya kesenangan duniawi yang sedikit. Ya, jadi dunia itu sering diartikan sebagai kesenangan yang sedikit. Kesenangan yang banyak itu nanti di akhirat. Karena itu Allah mengatakan, ya, mataun qalilun, itu hanya kesenangan yang sedikit. Walahum azabun alim, ya. Tapi di balik itu ada azab yang pedih, ada azab yang besar. Ya. Nah, kemudian satu lagi ayat. Boleh kita bahaskan ya. Wa 'alal ladzina hadu, dan atas orang-orang Yahudi. Ya.
haramna, kami haramkan, ya, ma qasasna, apa yang telah kami kisahkan, alaika kepada engkau, min qablu, dari sebelumnya. Ya. Al-Quran sudah menceritakan kepada kita apa yang diharamkan kepada orang Yahudi itu. Apa yang diharamkan? Ya. Setelah mereka melakukan pembangkangan, dikasih syariat ini dilanggarnya, dikasih syariat ini dilanggarnya terus, akhirnya turunlah ketentuan yang mengharamkan banyak sekali bagi orang Yahudi itu. Ya. Yang Al-Quran sendiri mengatakan itu belenggu. Ya. Sebagai contoh, kalau makan sapi misalkan, dia nggak boleh makan babi kan, dia makan sapi, lemak di punggung itu nggak boleh dimakan, lemak yang ada tulangnya itu nggak boleh dimakan, yang boleh apa, lemak yang ada di usus itu yang boleh sedikit, ya kan susah sekali mengambilnya itu, bagaimana cara makan dagingnya itu, ya. Jadi agama Yahudi itu dibuat oleh Allah dengan syariat yang nyaris tidak mungkin bisa dilaksanakan. Sebagai hukuman bagi mereka. Akibatnya agama mereka apa? Ya. Agama mereka itu adalah agama yang tidak mungkin dapat diamalkan. Ya. Seperti itu, karena beratnya apa? Syariat yang diberikan Allah. Ya. Sebagaimana kita melihat gambaran itu, bagaimana peristiwa sapi betina. Diturunkan ketentuan yang ringan, mereka minta yang, nah sampai ujungnya kan hampir-hampir mereka nggak bisa lagi. Nah seperti itu gambarannya syariat agama Yahudi itu. Jadi agama Yahudi itu agama yang tidak layak dan tidak secara studi kelayakan itu tidak mungkin bisa Nah, jadi kedatangan Islam itu betul-betul menjadi rahmat bagi mereka. Sehingga surat Al-A'raf itu mengatakan yang melepaskan mereka dari belenggu-belenggu, beban-beban yang begitu berat yang selama ini menggayuti mereka ya. Seharusnya mereka bersyukur dengan datangnya Islam. Ya. Nah, tetapi bukannya mereka kemudian menyambut kedatangan Rasulullah itu, tapi mereka menjadi orang yang pertama kafir dengan Al-Quran itu. Inilah orang Yahudi itu. Padahal datangnya Al-Quran itu untuk menyelamatkan mereka, ya. Nah, sehingga wala takunu kafaru awalu kafaru bihi ya. Jangan kamu menjadi orang yang paling pertama kali untuk kafir dengan Quran itu. Kenapa? Kedatangan Quran itu justru untuk meringankan kamu, melepaskan kamu dari segala belenggu dan beban-beban itu. Sehingga Allah mengatakan ya, kami apa namanya tadi? Wa 'alal ladzina hadu, dan atas orang-orang Yahudi haramna, kami haramkan ma qasasna, apa yang telah kami kisahkan alaika kepada engkau min qablu, dari sebelumnya. Wa ma zalamnahum, dan sungguh kami tidak pernah zalim pada mereka. Walakin akan tetapi kanu anfusahum, ya, mereka ya telah diri mereka itu yatlamun, telah zalim pada diri mereka sendiri. Jadi mereka yang menginginkan itu, ya, bukan Allah. Allah itu ingin kelapangan. Lihatlah masalah Ramadan aja. Yuridullah bikumul yusra. Allah ingin yang mudah bagi kamu, ya, bukan yang susah. Ya, itu Allah itu seperti itu. Tapi orang Yahudi itu ingin yang susah, maka disusahkan atas mereka. Akibatnya karena itu mereka semua masuk neraka. Kenapa? Agama mereka nggak mungkin dilaksanakan. Ya. Jadi kebanyakan mereka akan masuk neraka karena agama mereka tidak layak untuk dilaksanakan itu. Nah, sehingga banyak sekali syariat itu yang menghalang-halangi mereka dari dalam kehidupan. Bukan Allah yang zalim, tapi mereka yang zalim pada diri mereka sendiri. Ya. Nah, summa kemudian inna rabbaka, sesungguhnya Rabb engkau lilladzina amilu su'a, ya, bijahalatin, terhadap orang-orang yang mengamalkan kejahatan, bijahalatin, dengan jahil, dengan kebodohan. Jadi semua bentuk kejahatan itu berangkat daripada apa? Kebodohan. Semua bentuk keburukan itu berangkat dari kebodohan. Supaya perbuatan kita tidak bodoh, tidak buruk, tidak jahat, apa yang mesti dilakukan? Ya, maka orang butuh dengan petunjuk. Orang butuh dengan mizan, alat timbang yang akan menentukan
ini baik, ini buruk. Ya. Nah, orang yang tidak mengetahui ukuran Allah, orang yang tidak mengetahui apa yang diturunkan Allah, maka semua perbuatan mereka bernilai apa? Bernilai buruk. Ya. Kemudian Allah mengatakan, ya, kemudian tabu, ya, mereka tobat. Tobat itu artinya kembali. Kembali kemana? Kembali kepada ketentuan Allah. Kalau tadinya sebelumnya pada ketentuan hawa nafsu, ya, ketentuan diri, nah sekarang tobat, ya, kepada ketentuan Allah. Mimba di zalika, dari sesudah yang demikian itu. Wa aslahu, dan kemudian berislah, mengadakan perbaikan, ya. Inna rabbaka min ba'diha, ya. Sesungguhnya Rabb engkau dari sesudah hal yang demikian itu la ghafurur rahim. Benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi para hadirin, ya, kan jelas sekarang ini kewajiban memakai syariat Allah, tahu nggak? Ya. Kenapa demikian? Ya. Jadi itu hanya boleh sementara. Kaum muslimin berada di bawah aturan jahiliyah itu hanya boleh sementara. Jika mereka terus dalam keadaan lemah, mereka harus hijrah. Keluar, jadi hijrah itu adalah keluar dari wilayah kekuasaan jahiliyah, ya, menuju kepada kekuasaan Islam. Atau membangun kekuasaan Islam. Kalau mereka sampai mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ya. Takwa dengan sebenar-benarnya itu takwa seluruhnya. Ya. Benar-benar takut sama Allah itu, benar-benar takut. Sehingga tidak tersisa ketentuan Allah yang tidak diimani. Takwa yang sebenarnya itu memaksa kita harus mengamalkan seluruh ketentuan Allah, seluruh hukum Allah, seluruh syariat Allah. Makanya ayat mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jangan kamu mati sedangkan masih banyak urusan-urusanmu itu yang belum kamu serahkan pada Allah, belum Islam kamu di sana. Ya. Nah, itulah para hadirin kajian kita pada malam hari ini. Beberapa ayat dari surat An-Nahl yang merupakan lanjutan dari kajian-kajian yang kita lakukan di dalam memahami surat An-Nahl ini. Insya Allah kita akan tetap mengaji seperti ini setiap hari Jumat jam 10 malam. Ya, juga langsung dipancarkan dengan via streaming dengan Instagram ini, ya. Setiap Jumat jam 10 malam untuk melanjutkan kembali surat An-Nahl ini. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.